Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kali ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berjumpa di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah barokah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kajian kitab sunnah wa bid'ah. Kali ini pembahasan kita adalah hadis yang ke-6, al-hadisus sadis wa huwa hadis ruqyah. Hadis yang ke-6 ini adalah hadis mengenai tentang masalah ruqyah. Ruqyah itu adalah salah satu pengobatan melalui media doa. Ya, ruqyah itu salah satu pengobatan melalui media doa. Diperbolehkan atau tidak masalah ruqyah? Nah, ini masalahnya. Karena bahasa Sunda mah jampe-jampe. Boleh apa tidak kita berobat melalui ruqyah, melalui jampe-jampe? Ruqyah itu ada yang ruqyah dengan bacaan Al-Quran, ada ruqyah dengan zikir Asmaul Husna, atau ada ruqyah dengan doa-doa, dengan hizib dan lain sebagainya. Ada ruqyah dengan bacaan-bacaan karuhun, ya. Nah, itu. Nah, mana yang diperbolehkan, mana yang dianjurkan, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, gitu ya saja. Wa qad rawahu al-Bukhari fi aktsarin min maudhi'in min sahihihi. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kebanyakan dari maudhu'nya dari kesahihannya hadis. Wa hadza nassahu fi babin nafs fil ruqyah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna rahtan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam intolaqu fi saparatin saparuha hatta nazalu ala hayy min ahya'il arab pastadhafuhum fa'abau ayyudayyifuhum faludi gosaidu dzalikal hayy fasa'au lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya sekelompok dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pergi dalam perjalanan. Nah, ketika mereka berjalan, hatta nazalu ala hayy, mereka tiba di perkampungan, di sebuah dusun, di sebuah kampung. Kemudian pas tabafuhum, mereka bertamu ke sana, ke dusun tersebut. Fa'abau ayyudayyifuhum. Kemudian permintaan dari sahabat Rasulullah SAW untuk bertamu di sana, ikut nginep di sana, ditolak. Oleh siapa? Oleh penduduk kampung. Paludigo sayyidu dzalikal hayy. Kemudian sesepuh kampung tersebut, tokoh kampung tersebut disengat oleh binatang buas, ya, disengat oleh binatang yang punya bisa, punya racun, sehingga sakit, bengkak. Kalau kakinya disengat, kakinya bengkak, sakit. Nah, kemudian pasa'auhu lahu bi kulli syai'in. Mereka sengaja mendatangkan berbagai macam tabib dari aliran merah, kalau mama tabib dari aliran hijau, hitam, putih, semuanya datangkan. Berbagai macam tabib datangkan. La yanfa'uhu syai'un.
tabib-tabib tersebut, ahli-ahli ruqyah tersebut tidak bisa mengobati si tokoh kampung tersebut. Tidak bisa. Datang tabib ini, setelah diobatin tidak sembuh. Datang tabib ini, setelah diobatin tidak sembuh terus. Kalau sekarang mah berobat ke sana kemari, sakit masih terus. Bahkan lebih sakitnya. Qala ba'duhum, sebagian masyarakat berkata, kata sebagiannya, lau ataitum haula'i rahti alladzi nazala bikum ayyakuna inda ba'dim syai'un. Bagaimana kalau kita mendatangi kelompok tadi yang datang ke sini, minta untuk nginep di perkampungan ini, kemudian kita tolak, dan mereka nginep di sana tuh, di daerah sana tuh nginepnya. Bagaimana kalau kita mendatangi mereka dan kita minta bantuan mereka? Mudah-mudahan di antara mereka ada orang yang ahli dalam mengobati. Siapa tahu di sana ada orang yang ahli dalam mengobati. Minta bantuan kepada mereka untuk mengobati sayyidnya, sesepuh kampung, tokoh kampung tersebut. Fa'atauhum faqalu. Kemudian beberapa orang dari kampung tersebut mendatangi kelompok sahabat Rasul yang sedang dalam perjalanan. Faqalu ya ayyuhar, wahai golongan, wahai satu kelompok, satu golongan, inna sayyiduna ludigo pasa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un fahal inda ahadim minkum syai'un. Wahai golongan, tuan kami, sesepuh kami sedang sakit, tersengat oleh binatang yang beracun, sehingga sakitnya lumayan parah. Kami telah mendatangkan beberapa ahli pengobatan, tetapi tidak sembuh-sembuh. Fahal inda ahadim minkum syai'un, apakah salah satu di antara kalian ada yang bisa mengobati tuan kami? Faqala ba'duhum, sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata, na'am, wallahi inni larak. Ya, insya Allah, demi Allah, inni larak, saya adalah ahli ruqyah. Naam, wallahi inni larak, demi Allah, saya ahli ruqyah. Walakin, wallahi laqadis tabafnakum falam tudayyifuna. Pama ana biraqil lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Fasalahuhum ala qati minal ghanam. Akan tetapi demi Allah, kami ini tamu dan kami tidak mendapatkan makanan, hidangan. Kami sedang berjalan dalam satu safar, kami tidak punya apa-apa untuk dimakan. Bagaimana kalau imbalannya saya mengobati tuan kalian dan tuan kalian sembuh asbab pengobatan saya? Bagaimana kalau kalian menyediakan hidangan, jamuan, makan untuk kami? Ya, dengan menyembelih beberapa ekor kambing untuk yang bisa kami makan untuk malam ini. Kemudian mereka akan suluh menemukan kesepakatan. Oke, asal bisa mengobati tuan kami, kami akan memberikan hidangan beberapa kambing untuk kalian. Akhirnya fantolako yataffalu wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin hatta ka'annama nasyita min iqalin. Pantolako yamshi ma bihi qalabah qala fa'afuhum ju'lihim alladhi sallam alaihi faqala ba'dum aqsamu. Masya Allah, ketika datang kemudian si Said itu didoakan
oleh yang meruqyah dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an biiznillah wa biizzatillah wa biiradatillah wa biqudratillah, maka si sayyid tersebut, si sesepuh kampung tersebut sembuh. Nah, setelah sembuh diberikanlah ju'alah, diberikanlah hadiah dari hasil sesuai perjanjian tadi meruqyah. Datanglah beberapa potongan kambing guling kepada mereka. Yang namanya sedang safar, perut kosong kelaparan, mereka berebut makanan. Wah, dimakan. Ada satu orang, halal apakah tidak ini? Kenapa? Karena saya belum melihat Rasulullah SAW mengakadkan kalau bisa menyembuhkan nanti dapat hadiah, dapat imbalan. Saya belum pernah melihat. Hal apa tidak? Takut, termasuk menjual beli ayat Allah. Kan tadi kalau bisa menyembuhkan, bahaya, takut saya termasuk menjual beli ayat Allah. Harusnya karena Allah, ini karena sesuatu, kan saking lapar. Maka halal lah, orang dikatakan halal, sahabat yang lain dia makan tanpa menghiraukan. Tapi ada satu orang yang ragu, silahkan kan makan, saya tidak akan makan. Dia berangkat sebelum mendapatkan legalitas formal halal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berangkat menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian dia ceritakan apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qad asabtum aksamu wadribu limakum bisahmin. Maka saya ceritakan qad asabtum, kalian telah pas, tepat. Maksudnya tidak jadi masalah kalau kita meruqyah, mengobati orang lain dengan membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka memberikan imbalan kepada kita, halal. Tidak jadi masalah, halal. Wadribuli, bahkan kata Rasulullah, wadribuli, saya minta bagiannya. Saya minta jatahnya. Ini adalah sigoh mubalaghah. Apa sigoh mubalaghah? Jadi kalau kita meruqyah seseorang, kemudian dia sembuh dan mereka memberikan imbalan kepada kita dengan imbalan yang besar, maka imbalan tersebut hukumnya halal untuk kita dimanfaatkan, dimakan oleh kita, dipakai nafkah untuk anak istri kita, itu semuanya halal. Saking halal, maka kata Rasul, wadribu li ma'akum, kalau ada jatahnya saya minta juga. Nah gitu, ini sih mubalaghahnya. Masya Allah. Ini berarti hukum ruqyah itu halal, upah daripada ruqyah itu halal, berobat, orang yang sakit berobat untuk diruqyah pun itu halal. 3. Hukum berobat ruqyah halal, hukum mengobati dengan ruqyah halal, imbalan daripada ruqyah pun halal. Kalau ruqyahnya syar'i. Tapi kalau ruqyahnya tidak syar'i, bagaimana ruqyah tidak syar'i? Ruqyah tidak syar'i, bacaan-bacaannya bukan ayat Quran. Bacaan-bacaannya bukan zikir kepada Allah. Bacaan-bacaannya bukan doa-doa. Apa tuh? Ya, wallahu a'lam bishawab yang dia baca. Apalagi kalau tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, takut malah itu doa jadi apa? Jadi menyesatkan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah, itu yang tidak halal. Bagaimana kalau bukan bahasa Arab, bahasa Sunda atau bahasa Jawa, tetapi isinya doa kepada Allah? Seperti mana? Punten, bismillahirrahmanirrahim. Gusti ieu penyakit masing, mugi Gusti penyakit masing enggal didamangkeun ku Gusti, Gusti nu Maha Rahman, Gusti nu Maha Rahim.
Kan suka ada yang ngobati seperti itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim anaking cucu gelis Gusti masing dicagerkeun, dibagerkeun, disolehkeun. Kumaha mun gitu? Bagaimana kalau gitu? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda, tapi doa-doanya betul minta kepada Allah. Boleh, tidak jadi masalah. Kan harus bahasa Arab, tidak juga harus bahasa Arab. Karena memang doa dari Arab ya kita lakukan bahasa Arab. Kalau doanya bahasa kita dan itu dimengerti oleh kita, mintanya kepada Allah tidak salah minta kepada yang lain, halah tidak jadi masalah. Itu pun jadi ruqyah. Masya Allah ya Rahman. Yang tidak boleh meminta kepada yang lain. Ini batu nih punya khasiat nih. Pokoknya kalau diobati pakai batu, dioles saja langsung sembuh. Wah gitu. Ini bahaya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini cincin nih, batu akik nih luar biasa punya khasiat. Kalau kita keselak, dicelumin sama air, airnya diminum, insya Allah sembuh. Wah, ini sebutnya bukan karena air, bukan karena Allah, tapi karena ada meyakini ada kekuatan lain. Nauzubillah itu hukumnya haram. Itu adalah bisa menyelewengkan akidah kita, tauhid kita. Al-hadisus sabi, hadis yang ketujuh, waqad waqa'at lis sahabah qissatan ukhra. Ini sama dengan yang tadi, telah terjadi di kalangan sahabat kisah yang lain. Pi rajulin masobin fi aqlihi. Ada seseorang laki-laki yang dia kena musibah, yaitu dia sakit gila. Faqara alaihi ba'duhum. Nah, kemudian salah seorang sahabat yang lain meruqyah dia dengan membacakan Fatihatul Kitab, dengan membacakan surah Al-Fatihah. Pabara'a biiznillah wa biizzatillah. Atas izin Allah, atas kemuliaan Allah, wa bi qudratillah wa bi iradatillah, maka sembuh. Jadi seorang sahabat sakit gila, kemudian dia diruqyah oleh sahabat yang lain dengan membacakan surah Al-Fatihah, maka pabi iznillah, dengan izin Allah, dengan kudrat Allah dan dengan iradat Allah Subhanahu wa taala, yang sakit jadi sembuh. Ahraja Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai min tariqin kharijatin bin Salat an amhi annahu marra biqaumin wa indahum rajulun majnun musakun fil hadid faqalu innaka jid. Ada satu kaum membawa seorang laki-laki yang diikat, dibelenggu dengan besi karena sakit gila, takut ngadat di jalan. Faqalu innaka ji'ta min indi hadzal rajul bi khairin fa araqalana. Didoakan oleh sahabat yang lain sehingga dia sembuh. Dzakara dzalikal hafidz fil fathi. Nah, itu pun jelas bahwa ruqyah ada zaman sahabatnya. Ruqyah ada zaman sahabatnya. Rasul pun pernah diruqyah. Rasul pernah diruqyah, zaman sahabat pun ada ruqyah. Jelas berobat ke ahli ruqyah diperbolehkan. Mengobati dengan ruqyah diperbolehkan, halal. Imbalan dari hasil pengobatan ruqyah pun itu hukumnya halal. Asal tadi tetap doanya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsus samin. Hadis yang ke-8, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qara'a ala mubtalin fi adanihi fa afaqa faqala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma qara'ta qala apa hasibtum annama khalaqnakum abasa ila akhir surah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna rajulan mu'minan qara'a biha ala jabalin lazala. Ini masih tentang ruqyah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwasannya ada seseorang yang kena ujian. Ada seorang yang kena ujian, sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Fi adanihi, di dalam telinganya. Nah, jadi mungkin telinganya kurang mendengar.
atau wallahu alam bisawab. Kemudian fa'afaqo, itu tiba-tiba didoakan langsung sembuh. Jadi sahabat sakit kena telinganya, kemudian didoakan langsung sembuh. Faqala lahu Rasulullah salam. Kemudian Rasul berkata, ma qara'ta, apa yang kamu bacakan untuk mendoakan si fulan sehingga si fulan ini sakit telinganya jadi sembuh? Qala, kata si laki-laki yang meruqyah tadi, yang mendoakan, saya membacakan ayat apa hasibtum annama khalaqnakum abasa sampai akhir surat. Maka kata Rasulullah, lau anna rajulan mu'minan, kalaulah seorang laki-laki membacakan ayat tersebut ke atas gunung, lazala, gunung pun akan hilang. Ajib, luar biasa, Masya Allah. Sakit telinga, umpama di telinga ada yang guru, sehingga pendengaran kacau atau tidak bisa mendengar, didoakan dengan baca apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, tiupkan, bismillah, langsung sembuh. Rasul bertanya, apa yang kau bacakan? Ya, ayat apa hasibtum. Maka kata Rasul, kalau itu dibacakan di atas gunung, lazala, gunung pun akan rata, hilang. Hebat, Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Qala al-Hafidh An-Nur al-Haythami fi Majmi' Zawaid, rawahu Abu Ya'la wa fi Ibnu Luhai'ah wa hadithi hasan wa mislihi fil Matlab al-Aliyah lil Hafidh Ibnu Hajar wa fil hadis taqririn Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud fi qiraatil ayat min akhir suratil mu'minun alal mubtala wa lam yakun qad sami'a dzalika min nabi wa inna ma huwa syun istanbatahu bi ijtihadihi wa lam kana min khair alladzi la yu'aridul masyru' aqra qasib ruqyah. Masya Allah, sehingga saking masyhur itu tidak ada yang mu'aradah, tidak ada yang menentangnya. Ini adalah hadis-hadis tentang masalah ruqyah. Dan Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi kesimpulan dalam 3 bab ini yang kita bahas, dari bab 6, hadis nomor 6, hadis nomor 7, hadis nomor 8, ya, itu kesimpulannya apa? Yang bisa simpulkan, ketika kita sakit, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdoa kepada Allah, gantungkan kepada Allah, meminta kepada Allah, tanamkan dalam hati yang kuat, yang mendatangkan sakit Allah, yang akan mencabut penyakit Allah, yang akan menyembuhkan pun Allah. Mintalah kesembuhan kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, at-tabaruk bis solih, at-tabaruk bil fadil. Kita mengambil keberkahan kepada orang-orang yang soleh, meminta doa dari mereka, orang-orang yang soleh, yang ahli ilmu, yang ahli ibadah, benar, orang-orang yang Allah berikan keutamaan, minta keberkahan doa dari mereka. Kemudian yang ketiga, ketika kita berobat ke dokter secara zahir, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya berobat ke dokter ini, ya Allah, asbab wasilahnya melalui tangan-tangan dokter yang Allah berikan ilmu tentang kesehatan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau sembuhkan. Jadi yang menyehatkan bukan dokter, yang menyehatkan bukan obat, yang menyehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman melalui sentuhan, melalui wasilah dokter, Allah menyembuhkan. Melalui wasilah obat, Allah menyembuhkan. Mudah-mudahan dengan pengajian ini semakin kuat dan tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berobat, lakukan 2 hal. Minta kepada Allah, yakini Allah yang menurunkan penyakit, yakini Allah yang menyembuhkan kembali. Berobat secara zahir, wasilahnya Allah lah yang menyembuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.